Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun praktikum dilakukan secara daring. Perkenalkan, nama kakak Siti Nabila Maisari Tarigan, salah satu asisten laboratorium biologi dasar yang akan membawakan judul pembedahan dan tingkah laku hewan. Nah, adapun tujuan dilakukan praktikum pembedahan yaitu untuk mengetahui struktur anatomi organ pada beberapa kelas hewan dan juga mengetahui sistem pernafasan, pencernaan maupun reproduksi. Nah, sebelum dilakukan praktikum, alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan. Dan juga menggunakan masker. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama ada bak bedah, jarum pentul, disetting set. Kemudian ada sampel yang pertama mus musculus dari kelas mamalia dari famili Muridae yang terdiri dari jantan dan betina. Yang kedua ada sampel Bufo sp dari kelas amfibi dengan famili Bufonidae. Dan yang terakhir Cyprinus carpio. Prosedur praktikum yang pertama akan kita lihat adalah pembedahan Cyprinus carpio, di mana dibagi menjadi bagian anatomi dan morfologi. Di mana morfologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala, trunkus atau badan, dan caudal atau ekor. Pada bagian caput atau kepala terdiri dari rima oris, di mana terbagi menjadi 2, maksila dan mandibula. Kemudian ada cekungan hidung atau fovea nasalis, kemudian organovisus atau mata, dan ada penutup insang yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu preopercularis, subopercularis, dan interopercularis. Dan yang di dalamnya ada gil atau insang. Nah, selanjutnya pada bagian trunkus atau badan terdiri dari linea lateralis atau berfungsi sebagai garis penyeimbang. Kemudian ada pinnae pectoralis atau sirip bagian dada. Ada pinnae abdominalis atau sirip bagian perut. Pinnae dorsalis, sirip bagian punggung. Sirip analis atau sirip bagian anal. Dan ada sisi yang disebut juga dengan squama. Dan yang terakhir ada pinnae caudalis atau sirip bagian ekor. Kemudian dilanjutkan ke bagian anatomi. Yang pertama ada organ vital yang terdiri dari jantung. Yang kedua ada pneumatokis atau gelembung udara. Yang ketiga ada hepar atau hati. Kemudian ada kantung empedu yang berwarna hijau. Dan yang terakhir ada gonad atau sel telur. Lalu dilanjutkan dengan sistem pencernaan, di mana dari rima oris atau mulut, kemudian ke ventriculus atau lambung, dan dilanjutkan ke usus atau intestinum, di mana usus pada pisces belum terbagi menjadi 2. Kemudian yang terakhir kloaka. Selanjutnya dilakukan pembedahan dari kelas amfibi, yaitu menggunakan sampel Bufo sp dari famili Bufonidae. Di mana sebelum kita melakukan pembedahan, diletakkan Bufo sp di atas bak bedah, kemudian diposisikan Bufo sp dengan menghadap ke atas. Selanjutnya, membedah Bufo sp diawali dengan membuka bagian perut dengan gunting bedah secara lurus ke atas hingga terbuka bagian perut sampai ke bagian bawah. Setelah itu, dijepit keduanya dengan menggunakan jarum pentul. Nah, setelah dilakukan pembedahan, dapat dilihat pada video adapun organ vital yang terdiri dari jantung atau core. Yang selanjutnya ada hati atau hepar. Dan yang terakhir ada kantung empedu yang berwarna hijau tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan sistem pencernaan, di mana yang pertama melalui rima oris atau mulut, kemudian masuk ke faring. Lalu
Setelah dari faring masuk ke lambung atau disebut juga dengan ventriculus. Nah, setelah dari lambung masuk ke dalam usus halus atau disebut juga dengan intestinum tenue. Kemudian masuk ke dalam usus besar atau disebut juga dengan intestinum crassum. Dan yang terakhir anus. Sedangkan untuk sistem pernafasan pada bufo SP dengan menggunakan kulit dan selain itu melalui nasal atau hidung, lalu pada kerongkongan atau laring, dan dilanjutkan ke paru-paru atau pulmo yang berwarna pink seperti gelembung udara tersebut. Dan yang terakhir dapat dilihat pada video bagian yang berwarna hitam disebut juga dengan sel gonad atau sel telur pada bufo SP. Selanjutnya dilakukan pembedahan dari kelas mamalia yaitu menggunakan sampel mus musculus jantan dan betina. Nah, sebelum dilakukan pembedahan, mencit yang akan dibedah dielus terlebih dahulu pada bagian punggung agar mencit tenang dan tidak mengalami stres. Selanjutnya dilakukan dislokasi dengan cara tangan kanan memegang bagian leher dan tangan kiri memegang ekor. Selanjutnya diletakkan mencit jantan dan betina di atas bak bedah dan direkatkan dengan menggunakan jarum pentul. Ada beberapa kesamaan morfologi mencit jantan dan betina. Yang pertama, di bagian mata atau organovisus, kemudian di bagian mulut atau rima oris, dan di bagian hidung atau nasal. Kemudian, yang membedakan mencit jantan dan betina yaitu pada bagian sistem reproduksi, di mana mencit betina memiliki glandula mamae atau kelenjar susu yang terletak pada bagian abdomen atau perut. Selanjutnya, sistem reproduksi eksternal pada betina meliputi klitoris, labia mayor, labia minor, vulva, dan yang terakhir ada anus. Sedangkan pada mencit betina, reproduksi eksternal meliputi penis, skrotum atau pelindung testis, kemudian ada anus, dan bagian penis terdiri dari prepucium atau kulit penis dan bakulum atau ujung penis. Kemudian dilanjutkan pada bagian anatomi mencit. Yang pertama ada organ vital terdiri dari jantung atau core, nah yang kedua ada pulmo atau paru-paru yang berwarna pink, kemudian hati atau hepar, lalu dilanjutkan pada ren dan ginjal yang berjumlah sepasang kanan dan kiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan sistem pencernaan di mana dimulai dari rima oris atau mulut di mana terbagi menjadi dua, maksila dan mandibula. Kemudian dari faring masuk ke esofagus dengan adanya gerakan peristaltik. Masuk menuju lambung atau ventriculus. Lalu masuk ke usus halus atau intestinum tenue. Lalu setelah dari intestinum tenue kemudian dilanjutkan ke intestinum crassum. Dan yang terakhir dikeluarkan melalui anus, di mana tidak ada perbedaan antara sistem pencernaan mencit betina dan jantan. Kemudian dilanjutkan dengan sistem reproduksi internal pada jantan, di mana sistem reproduksi internal pada jantan terdiri dari epididymis, kemudian testis, lalu yang berwarna putih vas deferens. Sedangkan sistem reproduksi internal pada betina
terdiri dari yang pertama ada ovarium, kemudian ada tuba falopi, dan yang terakhir ada uterus atau rahim yang terletak pada bagian tengah tuba falopi. Sekian praktikum kita hari ini, lebih kurangnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk membersihkan alat yang telah kita gunakan dan menguburkan sampel yang telah kita bedah. Kemudian membereskannya kembali ke tempat yang semulanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.